Assalamualaikum Bu Fatima. Waalaikumsalam, Kak. Jadi di sini saya bagaimana perjanjian kita pada Senin yang lalu, saya akan melakukan supervisi akademik dan bagian pertama dari supervisi akademik adalah pra-observasi. Jadi apakah Ibu Fatima kira-kira pada saat ini sudah? Ya, ini lagi freelance. Kalau begitu saya minta waktunya sedikit ya Bu, biar kita untuk bincang-bincang tentang pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok. Jadi kira-kira Bu, apa materi yang akan Ibu sampaikan besok ya? Materi pembelajaran esok hari adalah tentang rantai makanan atau pelajaran kelas. Jadi dari materi yang akan disampaikan, apa kira-kira tujuan yang ingin Ibu sampaikan, Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Tujuan yang akan dicapai itu pertama, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk di dalam suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan hubungan antar makhluk tadi dalam prosesnya di ekosistem. Itu saja, Pak. Ibu, kalau demikian, kira-kira apa metode yang ingin Ibu sampaikan, Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kebetulan saya kan pembelajarannya bersifat diferensiasi. Jadi saya pakai metode pembelajarannya inquiry, kemudian metode pembelajaran picture, itu saja juga. Jadi kalau strateginya kira-kira yang ingin Ibu terapkan apa ya? Strateginya yang pertama, langkah-langkahnya ya Pak ya. Jadi langkah-langkahnya itu tadi saya karena bersifat berdiferensiasi, ya kita harus tahu dulu menganalisis dari tes kognitif. Kemudian setelah tahu siswa tadi kelompok belajarnya gimana, berarti saya buat tes kognitifnya. Dari strategi itu ada langkah-langkahnya. Bisa Bapak lihat dari video saya praktikkan waktu mengajar nanti. Metode yang sangat bagus karena berdasarkan metode diferensiasi berarti itu akan mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat peminatnya ya Pak? Iya, jadi itu namanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran Pak, biasanya kalau untuk berdiferensiasi ini kita harus tahu dulu mana siswa kita yang kelompok belajar visual, auditori maupun kinestetik. Ya Bu, jadi kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang akan Ibu hadapi ketika dalam pembelajaran nanti? Yang pertama sih pasti ada ya Pak ya, hambatan itu yang sudah saya observasi sebelumnya itu bahwasannya anak-anak itu tidak ada yang 100% visual, tidak ada 100% kinestetik maupun auditori. Jadi kemungkinan nanti ketika saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ini, ada anak yang visual pasti kalau sudah dilakukan namanya kegiatan itu bagian visualnya mungkin mereka akan ini gitu kan tidak fokus. Nah sebaliknya pun seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti saya rasa menangani situasi kondisi kelas aja Pak mungkin yang harus menjadi tantangan saya. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan dari tantangan ini? Yang saya lakukan yang pertama, saya harus mempersiapkan itu dulu Pak, tes dan kognitif tadi, agar nanti ketika pembelajaran dimulai saya tidak lagi mengatur-ngatur siswa, kamu yang maksudnya saya tidak lagi tidak lagi weird gitu kan ketika langsung mengajar, saya belum kelompokkan gitu. Jadi harus saya kelompokkan kalian, saya buat tes dan kognitifnya, kemudian saya persiapkan bahan-bahannya agar anak-anak yang condong ke visual auditor maupun tadi dapat memahami pelajaran dengan baik. Jadi saya lihat dari bincang-bincang kita ini, Ibu sudah menemukan solusi ataupun jawaban terhadap rintangan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembelajaran. Dan itulah fungsinya kita melakukan pra-observasi, di mana Ibu akan menemukan sendiri ide, solusi atau jawaban terhadap permasalahan dalam pembelajaran ini. Jadi
Saya harap mungkin ini hanya sekedar bincang-bincang kita praobservasi. Nanti saya akan melakukan observasi ketika ibu mengajar, dan setelah itu juga dan pengajar kita akan melakukan pasca observasi namanya, sehingga nanti kita mengetahui apakah masih ada kekurangan dalam pembelajaran ibu, sehingga kita juga akan bisa memperbaikinya untuk lebih baik pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Jadi terima kasih waktunya Bu. Jadi untuk observasi ini bacakan sampai di sini ya Bu. Mudah-mudahan pembelajaran ibu berjalan sesuai dengan yang ibu harapkan. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat. Jadi kira-kira apa itu rantai makanan enak? Ada yang bisa mengutarakannya dengan bahasanya sendiri? Ada yang bisa? Bapak bisa? Enggak? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Apa itu rantai makanan? Berdasarkan video tadi. Itu ibu jelaskan.
sudah. Oke, siap untuk memberi lembar kerja ya. Ini Anda, tolonglah diperhatikan LKPD yang diberi. Sekarang di depan kita menyanyikan lagu ya. Ingatkan apa yang ada di dalam lirik lagu. Ingat, tuntas ya. Padi itu adalah produsen atau konsumen? Produsen. Karena padi merupakan tumbuhan. Jadi kalau padi adalah produsen, siapa yang memakan padi? Nah, kemudian kalau tikus dimakan oleh? Enggak. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ada berupa potongan karton, kemudian daun putih, dan juga gambar dari beberapa makhluk hidup. Ini akan dibagikan. Kita akan membuat yang namanya topi berat. Plankton sebagai apa kan? Kalau zooplankton, nah memakan siapa? Anak-anak ibu, apakah kalian paham pada pelajaran hari ini? Mudah-mudahan. Oke, ibu mau anak-anak ibu beri satu kata pada pembelajaran hari ini di buku tulisnya. Tulisnya besar. Ayo. Oke. Wah, semua kata-katanya bagus, senang, menarik, seru. Oke, suka. Iya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, jangan lupa bukunya tetap dibaca di rumah ya. Selanjutnya, siap! Siap! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai. Ini adalah merupakan tanggapan kita terakhir dalam hal supervisi yang disebut dengan pasca observasi atau pasca supervisi. Jadi di sini saya ingin bertanya sama ibu, bagaimana perasaan ibu saat saya melakukan supervisi ketika ibu melaksanakan proses belajar mengajar? Baik, alhamdulillah perasaan saya sangat lega karena dengan supervisi ini semua permasalahan-permasalahan ketika menyampaikan materi pembelajaran dapat diberikan masukan, saran dan ide-ide yang bagus dari Bapak tentunya, yang mana menjadi peningkatan kembali bagi saya dalam nanti memberikan pembelajaran di kelas. Memang Bu, menurut pengamatan saya, ketika ibu melakukan pembelajaran sudah sesuai dengan strategi, metode yang ibu inginkan, walaupun 1-2 masih ada siswa-siswi yang masih kurang aktif. Namun itu hal-hal yang wajar Bu, hal-hal yang wajar, sehingga untuk saling memperbaiki, untuk saling melengkapi, itulah pentingnya dilakukan supervisi. Bagi
harapan kita dengan supervisi ini, anak-anak kita bisa semua aktif dalam mengikuti pembelajaran dari setiap guru, baik itu guru kelas ataupun guru yang studi. Jadi, apa tanggapan Ibu terhadap kegiatan supervisi ini? Tanggapan saya pastinya dengan pelaksanaan supervisi ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam memperbaiki seluruh strategi pembelajaran guru di kelas, dan tentunya ini sangat baik bagi saya karena sudah dibimbing oleh Bapak juga. Jadi Bu, memang supervisi ini adalah sarana untuk saling memperbaiki dan melengkapi. Tidak ada tujuan di sini untuk saling mengajari, hanya sekedar memperbaiki, melengkapi. Dengan demikian kita semua bisa tergali potensi-potensi yang terpendam mungkin selama ini dalam diri kita. Jadi saya harap kalau nanti di hari-hari yang akan datang mungkin ada ini masalah-masalah dalam pembelajaran ataupun masalah dengan rekan sejawat, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk berbagi dengan saya. Saya akan berusaha untuk selalu meluangkan waktu untuk Ibu, sehingga permasalahan-permasalahan yang di sekolah kita, baik itu ketika pembelajaran ataupun dengan rekan sejawat, bisa teratasi sehingga semua murid mendapat pembelajaran yang ia harapkan dan terpenuhinya kebutuhan siswa-siswi kita di sekolah ini. Jadi demikianlah Bu kegiatan supervisi kita ini. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.